Gubernur Jakarta Pramono Anung melakukan pemantauan kondisi banjir bersama Kakor Polairut Bahar Kapolri Irjen Yasin Kosasih dan Kabak Penum Divisi Humas Polri Kombes RD Adri Mulansyaniago menggunakan helikopter milik Korpolairut Bahar Kapolri. Peninjauan dilakukan di sejumlah titik banjir di Jakarta. Menurut Pramono Anung, Sungai Ciliwung memberikan dampak banjir luar biasa di Jakarta di samping curah hujan yang tinggi. Pramono pun memastikan akan menangani permasalahan itu dengan normalisasi Sungai Ciliwung serta penduduk di sekitar aliran sungai akan dilakukan pembebasan lahan. Ia memastikan upaya pembebasan lahan dilakukan dengan melanjutkan pendekatan seperti pemerintahan sebelumnya yakni humanis dan manusiawi. Namun untuk relokasi masyarakat, Pramono belum bisa memastikan lokasinya. Ia hanya menegaskan akan menyiapkan hunian rumah susun. Hal yang nanti akan kita segera tindak lanjuti dan selesaikan, terutama untuk normalisasi Sungai Ciliwung yang ada di Pengadekan, Cawang, dan Bidara Cina. Karena itulah yang kemudian kemarin memberikan dampak banjir yang luar biasa ketika di atas intensitas atau curah hujannya tinggi, dan itu akan kita tangani. Dengan demikian tadi saya sudah meminta kepada Kepala Dinas Sumber Daya Air untuk segera menindaklanjuti terutama. Ya, yang jelas pasti akan dilakukan pembebasan. Cuma dalam pendekatan untuk pembebasan kami akan melanjutkan pemerintah sebelumnya bahwa pendekatannya harus lebih humanis manusiawi karena kita juga harus bisa menyadarkan kepada penduduk yang ada di lokasi yang perlu dilakukan normalisasi bahwa kalau mereka tetap tinggal di sana, kapanpun pasti dampak dari banjir itu ada. Jadi akan direnovasi, Pak? Iya, nanti kita siapkan misalnya apakah kita buatkan hunian rumah susun dan sebagainya. Itu dalam jangka berapa lama, Pak, prosesnya? Jangka menengah ini. Berarti sekitar 2-3 tahun? Ya, kita akan mulai mudah-mudahan dalam kepemimpinan saya bisa diselesaikan. Pak, apakah udah diskusi dengan kepala daerah-daerah penyangga, Pak? Belum, tetapi saya sudah berkomunikasi informal ya dengan Bupati Bekasi, Wali Kota Bekasi, Depok, terutama yang secara langsung terdampak dari banjir ini. Pemirsa, dalam kaitannya dengan bencana banjir yang melanda di Jabodetabek, pemerintah akan siap siaga di beberapa lokasi pemulihan. Oleh karenanya, pemerintah sudah menyiapsiagakan terkait persiapan bencana banjir di titik-titik tertentu seperti alat-alat berat Basarnas. BPBD setempat, Dinas Perhubungan hingga Satpol PP juga disiapsiagakan menghadapi potensi bencana yang terjadi selama mudik Lebaran 1446 Hijriah. Mengacu pada prediksi cuaca dari BMKG, masih ada potensi hujan di 10 hari terakhir bulan Maret. Sebelumnya sejak Senin 3 Maret 2025, Jabodetabek dilanda banjir akibat hujan yang mengguyur wilayah Jabodetabek dan banjir disebabkan karena luapan dari aliran Sungai Ciliwung. Kami tadi ngecek infrastruktur, kesiapan infrastruktur jalan, jembatan, dan lain-lain, dan juga potensi bencana seperti longsor, banjir. Kita sudah siagakan mulai dari kesiapan alat-alat berat sampai kemudian juga Basarnas, BNPB juga siaga di titik-titik itu merujuk pada prediksi cuaca yang diterbitkan oleh BMKG. Sebanyak 500 aparatur sipil negara atau ASN serta pegawai otorita mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Operasional ini dimulai setelah pembangunan kantor otorita dinyatakan selesai. ASN serta pegawai otorita ini menempati bangunan kantor berlantai 5 di pusat kota IKN dengan dilengkapi beragam fasilitas seperti teknologi informasi serta komunikasi atau TIK. Gedung kantor ini dirancang sebagai pusat pengelolaan dan pelayanan seluruh kawasan IKN.
Oleh karenanya, Pusat Komando Terpadu atau Integrated Command and Control Center dibangun di gedung ini. Gedung berbentuk bulat ini berlokasi di jantung kawasan inti pusat pemerintahan, yaitu dekat dengan titik nol Nusantara dan berhadapan dengan Istana Garuda dan Istana Negara. Juru bicara Otorita IKN, Troy Pantou, mengatakan seluruh ASN dan pegawai OIKN sudah menempati kantor sejak Senin 3 Maret 2025, sesuai target yang ditetapkan. Sejak hari Senin kemarin tanggal 3 Maret ya 2025 boleh dikatakan seluruh pegawai Otorita Kabupaten Nusantara sudah menempati ya alhamdulillah ya kantor yang sudah jadi ya di ibu kota Nusantara. Ada sekitar 500-an ya pegawai OIKN dan dari semua kedeputian yang ada di OIKN. Jadi itu akan menjadi kantor utama atau main office dari OIKN. Sementara ada juga kantor yang tetap berfungsi sebagai kantor umum yaitu di Jakarta.